Ngodek, ngobrolin desain dan dunia kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngodek, ngobrolin desain dan dunia kreatif. Bareng gue Imam. Pada video kali ini gue bakal bagiin tutorial cara tracing manual logo. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen tracing manual logo yang tadi basicnya itu JPEG atau PNG, ya teman-teman, ini gue udah simulasiin, gue bikin kita mau tracing logo Lego ya teman-teman. Nah setelah logonya kita import, kita klik kanan ya teman-teman di logonya, terus kita lock. Jadi lock ini fungsinya biar dia nanti nggak gerak-gerak pas kita tracing ya teman-teman. Contohnya kita tarik-tarik, dia nggak bakal geser ya teman-teman. Nah selanjutnya kita pilih pen tool ya teman-teman. Kalau gue biasanya pakai pen tool. Nah ini pen tool. Kalau teman-teman pakai freehand silahkan, atau 2 point line, atau terserah teman-teman ya. Nah di sini setelah gue pilih pen tool, gue klik di logo yang mau kita tracing nih, terus gue ukuran dari line-nya gue kecilin teman-teman. Ini fungsinya buat biar presisi ya teman-teman. Ini gue bikin 0,01. Kalau teman-teman mau pakai hairline aja, karena semakin kecil kita semakin presisi. Nah ini langsung klik aja teman-teman. Jadi ukurannya 0,01. Terus warnanya gue bedain ya teman-teman. Ini gue pakai warna merah. Kita klik kanan, terus outline. Nah jadi warna merah teman-teman. Ini fungsinya biar kita bedain nama objeknya teman-teman. Jadi kita bikin note atau bikin titiknya di setiap sudut dari gambar yang mau kita tracing. Nah di sini setiap pojok dari lengkungan kita buat note ya teman-teman. Kita buat titik sampai titik ini ketemu dari awalnya tadi kita buat teman-teman. Nah ini udah di awalnya nih, kita temuin aja teman-teman, kita sambungin biar jadi objek. Nah ini udah jadi objek ya teman-teman. Nah di sini kita pakai shape tool. Jadi fungsinya shape tool ini untuk tadi line tadi itu bisa kita untuk kita rapiin lagi ya teman-teman, untuk kita bengokin. Nah di sini gua blok dari tadi line-nya, terus gua pilih curve. Nah fungsinya convert to curve ini biar kita bisa belokin sesuai dengan gambar yang mau kita trace manual ya teman-teman. Nih udah gua rapiin nih teman-teman, so kita ikutin aja. Nah di sini kalau misalkan ada titik atau note yang nggak sesuai atau ada patahan di situ dan kurang rapi, teman-teman tinggal klik 2 kali di garisnya ini, terus kita hapus note yang tadi yang kurang ini sempurna ya teman-teman. Nih kayak contohnya begini nih, kita hapus aja. Nah kita ikutin langkah-langkahnya sampai semuanya rapi, bener-bener rapi ya teman-teman, bener-bener rapi, bener-bener untuk curve-nya itu nggak ada patahan dan terlihat sempurna ya teman-teman. Kenapa misalkan teman-teman nanya nih, kenapa bang mesti harus trace manual sedangkan kan ada trace otomatis gitu kan, yang kita tinggal klik langsung jadi gitu, kayak di tutorial video gue sebelumnya ya teman-teman. Nah di sini gue mau jelasin trace manual ini bertujuan biar gambar kita lebih sempurna, lebih rapi, dan tujuannya juga banyak mesin-mesin cetak yang dia bacanya itu outline. Jadi outline-nya itu harus rapi, nggak boleh banyak titik atau banyak node-nya ya teman-teman. Apalagi kalau trace manual terus logonya agak kompleks, itu biasanya teman-teman banyak garis yang bersinggungan, dan itu kalau misalkan kita masukin ke mesin cutting, mesin laser cutting, atau mesin grafir, atau mesin yang membutuhkan vektor outline ya, itu biasanya nggak kebaca teman-teman. Nah ini jadinya fungsinya ini biar kita rapi, terus mempermudah kerjaan kita nanti. Nah kalau misalkan kita trace manual juga, kalau misalkan dicetak dalam skala yang besar, misalkan berapa meter, itu hasilnya bakalan lebih sempurna teman-teman, kelihatannya lebih bagus gitu teman-teman. Jadi kita sesuaiin aja kondisinya, kebutuhannya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh logo itu hanya untuk kecil, maksudnya untuk kayak print kecil, atau print untuk media sosial, atau untuk posting di sosmed, itu mau di trace otomatis nggak apa-apa teman-teman, karena itu dari segi detailnya itu nggak bakal kelihatan ya teman-teman.
Nah di sini untuk huruf berikutnya kita ikutin langkah-langkah tadi, langkah-langkah yang awal ya teman-teman. Kita bikin semuanya nih, ikutin langkah awalnya. Kita bikin line, terus kita groovin di sini. Kita bentuk sesuai dengan alurnya, alur dari logonya. Satu persatu teman-teman kita rapiin. Nah teman-teman juga di sini bisa belajar kesabaran ya teman-teman. Nah, karena graphic design itu apapun pekerjaan itu kita butuh kesabaran teman-teman. Kalau teman-teman yang baru belajar, nah di sini keuletan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ulet, teman-teman tahan ya kan, gue yakin suatu saat nanti pasti bisa jadi graphic designer ya teman-teman. Tinggal ngembanginnya aja nanti. Ini masih skalanya masih dasar ya teman-teman, apalagi nanti kita juga belajar yang lain, kita belajar desain yang lain, ntar kita belajar ke Photoshop, Adobe Illustrator ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin ada berapa puluh tutorial. Gue bakal fokus dulu di satu software dulu ya teman-teman, di Corel Draw. Nanti kalau Corel Draw ini udah rampung, dibilang rampung ya ibaratnya udah sebagian besar gua ajarin gitu, gua bakal pindah ke Photoshop atau ke Adobe Illustrator ya teman-teman. Di sini kita praktekin atau kita ikutin tadi langkah-langkah yang awal ya teman-teman. Teman-teman di sini harus banyak berlatih kalau memang mau bener-bener mahir ya teman-teman ya. Nanti di dunia kerja bikin vektor ini secara manual ya teman-teman, apalagi secara manual itu sangat-sangat penting. Biasanya kalau teman-teman jadi graphic designer, apalagi teman-teman yang baru pemula terus daftar ngelamar kerja jadi graphic designer, kadang ada tes ini teman-teman. Dan gue sendiri yang sering interview untuk graphic designer di perusahaan itu, banyakan dari 7 orang yang gue interview sehari itu mereka nggak lolos semua untuk bikin vektor secara manual teman-teman. Itu kadang juga gue ngerasa bukan mereka kurang pandai teman-teman, tapi karena di kerjaan gue basicnya banyak kan kita harus gunain vektor, karena kita harus cetak ukuran besar dan kita harus compatible dengan mesin-mesin yang banyak jenisnya teman-teman. Jadi ini sangat penting. Kalau teman-teman udah nguasain teknik dasarnya bikin vektor manual, ini gue rasa sih untuk ngembangin ke depannya nanti bisa berjalan sambil kerja ya teman-teman ya. Nah ini gue cepetin aja teman-teman ya, gue cepetin ikutin aja seperti langkah-langkah sebelumnya. Teman-teman bisa coba juga dengan logo yang lain. Nih teman-teman di sini udah semua nih ya, udah semua kita vektorin nih gitu, udah trace manual semuanya. Kita di sini langsung ke menu atas nih ada combine atau control L ya teman-teman. Ini fungsinya buat nyatuin mereka biar jadi satu kesatuan ya teman-teman, bukan di grup ya teman-teman, tapi jadi satu kesatuan. Ini fungsinya gue mau bikin kontur untuk warna hitam sama kuningnya. Jadi ke kanan terus ke kontur teman-teman, ke kontur. Teman-teman bisa perhatiin di sini. Nah, di sini ada warna di kontur itu gampang teman-teman, nanti kita bisa rubah ya. Ini di sini udah gua kontur. Nah, kalau kurang gede teman-teman bisa gedein. Nah, ini gua rasa udah cukup nih teman-teman pakai 2,5 mili. Karena konturnya ini 2 teman-teman. Kanan sama maksudnya ada 2. Ini kita bikin 2 teman-teman. Nah, ini udah
kelihatan nih jadi 2. Tapi kok warnanya beda bang? Ya ini gampang teman-teman, nanti kita tinggal edit aja teman-teman. Nah setelah kita bikin 2 kontur ini teman-teman ya, ini teman-teman yang perlu teman lakukan ada klik pada ini konturnya ini, terus kita warnain beda warna, kita coba aja. Kita klik untuk rubah warnanya, nanti gampang teman-teman. Kita bikin registernya dulu nih, kita bikin R. Udah untuk R-nya ini teman-teman bisa sesuaiin ini, karena di sini R kebanyakan pakai Arial, kita pakai Arial aja. Kita sesuaiin gedenya teman-teman. Udah kita sesuaiin gedenya, kita masukin. Kita sesuaiin. Kalau kita udah sesuai bikin registernya ini, teman-teman tinggal pakai buletan ini. Nah teman-teman juga ada triknya, kalau teman-teman mau tarik buletan, tekan tombol kontrol teman-teman. Biar apa? Biar dia simetris, dalam artian besarnya sama, nggak gepeng teman-teman. Nah ini kita sesuaiin di tengah aja teman-teman. Teman-teman praktekin aja di tengah. Nah ini kan garisnya kecil nih, lainnya nih karena 0,01. Nah teman-teman bisa rubah nih biar garisnya sama gedenya dengan lingkaran hitam ini. Ini gue pakai 10 kegedean ya teman-teman. Kita bedain dulu warnanya, karena ini warnanya sama background. Nah gue bikin 3, masih terlalu agak kecil, kita bikin 4. Nah ini udah sesuai teman-teman ya. Kalau udah sesuai, udah selesai. Nah teman-teman klik nih buletannya ini, buletan yang tadi objek bulet ini. Terus teman-teman tekan Ctrl Shift key. Nah, Ctrl Shift key ini fungsinya biar ini jadi objek ya teman-teman, nanti jadi objek gitu loh. Nah, ini udah jadi objek. Jadi jadi objek itu bisa kita warnain ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal lihat bedanya yang tadi gue Ctrl Shift key Shift key sama yang biasa ya teman-teman. Ini yang nggak pakai Ctrl Shift key itu yang sebelah kanan, dan yang pakai Ctrl Shift key itu yang sebelah kiri teman-teman. Kalau kita posisinya nanti logo ini mau dirubah gede atau kecil, nah gue gedein, maka yang kita udah Ctrl Shift key ini nggak bakal berubah ukuran line buletannya. Tapi kalau yang misalkan yang tadi yang nggak gua convert jadi objek, dia bakalan mengecil, dan kalau kita kecilin dia bakal membesar teman-teman, karena dia ngikutin dari besarnya tadi line-nya ya teman-teman, garisnya berapa poin tadi. Nah ini udah jadi objek kalau yang kita convert ya teman-teman. Jadi saran gue sih kalau teman-teman ada garis terus udah bikin vektor, saran gue langsung di convert, karena nanti peruntukannya kalau misalkan mau digedein dikecilin nggak repot lagi ya teman-teman. Nah di sini gue bikin kotaknya ya teman-teman. Ini gue bikin kotaknya tadi sama dengan langkah yang tadi. Kita pakai lens-nya kita sesuaiin ukurannya. Di sini kan 0,01, kita buat 0,02 masih kurang gede, 0,8 masih ya kurang agak gede dikit, ya 10 masih kurang juga. Ya kita di sini bisa tulis manual. Di sini gue bikin 12, dan 12 sudah sama ya teman-teman. Udah sama karena biasanya gambar JPEG gambar PNG itu beda. Nah ini ternyata gue bikin 13 nih teman-teman, biar sama persis. Nah setelah itu kita geser dari logo aslinya teman-teman. Nah ini udah jadi nih. Ini konsep awalnya semuanya udah jadi, tinggal kita warnain. Nah kita warnain dulu nih teman-teman kotak itu, kotak dari logonya itu kita warnain. Kita klik kotaknya, kita di sini gue mau ambil warna aslinya nih. Di sini pakai color and dropper tool ya. Jadi di drop ini warnanya, kita klik kanan terus kita tumpahkan di sini. Nah ini udah ya beberapa warnanya. Nah ini karena dia objeknya di terakhir dibikin, jadinya dia di atas ya teman-teman ya. Cara kebawain tinggal teman-teman klik objeknya terus shift back down. Lagi shift back down. Nah dia ke bawah teman-teman. Jadi tulis logonya jadi kelihatan ya teman-teman ya. Nah yang kuningnya juga sama yang tadi gue bilang, tinggal kasih warna. Nah di sini teman-teman ternyata gue belum convert, gue belum ungroup ya. Jadi tinggal
klik logonya, terus kita Ctrl K ya teman-teman, Ctrl K yang tadi mau kita warnain. Setelah Ctrl K tinggal kita warnain teman-teman. Nah ini udah sesuai dengan warna kuningnya teman-teman. Warna hitamnya juga kita sama. Nah untuk warna putihnya Lego putih itu sama aja, semua putih ya teman-teman. Nah ini udah jadi teman-teman, kita blok semuanya. Oh bentar, ini registernya teman-teman, warna hitam. Kita blok, kita klik kanan, kita set outline. Kita itu fungsinya buat ngilangin garis outline-nya yang merah-merah tadi teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman, udah sama ya, udah sama bentuknya dengan logo aslinya. Nah ini fungsinya nanti kalau misalkan kita bikin kita hilangin warnanya, bener-bener vektornya itu outline-nya rapi teman-teman. Jadi mau dicetak dimanapun nanti, di mesin apapun, nanti kita nggak susah itu teman-teman. Ini contohnya. Nah ini kalau gua bikin outline ya teman-teman tanpa warna, dan teman-teman bisa lihat di sini rapi ya teman-teman ya, nggak kayak di trace manual yang kadang berantakan. Nah ini rapi. Nah ini bisa masuk mesin laser, cutting laser, mesin marking juga bakal kebaca ya teman-teman ya, karena ini rapi teman-teman. Nah sekian dulu video dari gua, tutorialnya ya teman-teman. Terima kasih udah dukung channel ini, selalu dukung channel ini biar gua tambah semangat bikin video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like dan share ya teman-teman, biar ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang kita dapat bermanfaat juga buat orang lain ya teman-teman ya. Sekian dulu dari gua, sampai ketemu di video-video ngodek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.